News. Ya, kembali bersama kami di Morning Talk Good Morning Indonesia. Seperti biasa kalau segmen terakhir ya, kita biasanya akan ngobrol banyak hal. Nah, kalau weekend, something actually nggak terlalu berat atau terlalu tapi ini fun. Fun. Karena, Juno, apa? punya rasa takut nggak? Rasa takut, rasa fobia gitu. Fobia, apa ya? Pernah malas kerja? Saya atau takut sama cewek baju pink. Saya juga takut sama kamu. Ya, tapi sebenarnya kalau menghilangkan atau let's say mengurangi rasa takut dan masalah emosi negatif atau mungkin trauma, itu bisa nggak sih, Gat? Harusnya sih bisa dihilangkan ya. Ah, bisa? Bisa. Fobia itu bisa dihilangkan karena itu berkaitan dengan emosi ya. Oh, really? Nah, mau tahu caranya gimana? Gimana tuh caranya? Nah, ini dia, samping kita sudah ada hipnoterapis untuk mengatasi rasa takut atau emosi mungkin pemarah atau gimana, bisa dirubah seperti itu. Gimana caranya? Sudah bersama dengan kita. Selamat pagi Mas Aris. Halo, Mas Aris, selamat pagi. Terima kasih. Iya, ini menarik. Saya tadi tanya Mbak Gati kan, kita sering takut apa atau trauma whatever, itu bisa dihilangkan. Instant change teknik itu ya Mas ya? Ya, itu apa Mas? Apa sih itu? Jadi itu sebuah pengembangan dari hipnoterapi ya. Oke. Singkat cerita, karena saya malas melakukan hipnoterapi yang lama, ternyata rasa malas berguna ya. Gitu ya. Ada yang instan. Ya, saya malas gitu kan, udah bertahun-tahun ya. Satu hari 45 klien, capek banget gitu kan ya. Saya cuma berpikir aja saat itu, ada nggak sih cara lain yang bisa gitu, gitu kan ya. Dan ya trial and error, dan ketemulah yang akhirnya saya sebut instant change technique. Ya, dimana kita melakukan sebuah proses terapi, sebuah hipnoterapi, tapi tanpa induksi, tanpa orang itu harus tutup mata, tanpa ngitung 1, 2, 3, tidur, nggak usah. Film-film itu ya. Gitu. Nggak perlu gitu kan, just talking, gitu kan ya, dengan mata terbuka seperti ini, ngobrol, penuh kesadaran seperti ini, cerita, dan that's it. Oke, Mas, sebenarnya kayak rasa fobia, rasa takut atau rasa malas itu apa sih Mas yang salah dalam diri kita itu yang harus diubah? Ya, sebenarnya itu karena kemelekatan kita, karena itu permainan pikiran kan sebetulnya. Karena kita mempersepsikan itu dengan sesuatu yang berlebihan gitu kan ya. Dan kita nggak bisa lepas dari persepsi itu. Ya, nah itu yang dipegang terus gitu. Sehingga akhirnya kejadian-kejadian yang membuat kita trauma di masa lalu itu seakan-akan hadir kembali saat ini. Begitu terpicu dengan sebuah objek yang kita takutkan gitu. Misal dulu pertamanya gitu kan, jalan nginjak kecoa, gitu kan. Itu perasaannya kan masih ada tuh gitu. Sekarang ketika ngeliat kecoa, film yang perasaannya dia nginjek apanya itu terputar lagi gitu. Seakan-akan dia ngelakuin itu, padahal enggak, kecoanya udah jauh, masih jauh gitu kan. Tapi kejadian masa lalunya itu terngiang-ngiang terus di sini. Gitu. Mas, kalau orang yang let's say ini kan agak trauma ya disebutnya ya. Ini efeknya pasti kan ke kerjaan, ke let's say sikap, perilaku. Itu seperti apa sih Mas kalau ini tidak ditangani? Kalau tidak ditangani, efeknya itu bisa macam-macam gitu kan ya. Bisa katakanlah misalkan orang yang fobia dengan serangga misalkan gitu, ya kan. Kalau dia setir misalkan, tiba-tiba di mobilnya terus ada laba-laba, cecok yang dia takutin, itu kan can imagine gitu kan ya. Wow, itu kan bahaya sekali gitu kan ya. Terus kemudian kalau di tempat kerja gitu kan, biasanya mereka sering dijadiin bahan candaan teman-temannya gitu kan ya. Terus dia mau berangkat ke kantor aja udah deg-degan, udah ntar gua gimana sih teman-teman kayak gitu kan ya. Itu kan jadi sesuatu yang bisa mengganggu performnya mereka gitu kan ya. Itu yang sepele-sepele gitu kan. Tapi sebenarnya di dalamnya pengaruhnya jauh lebih gede lagi. Gitu. Kenapa Mas? Banyak sekali. Mungkin dia merasa nggak bisa melejit dalam karirnya, dalam bisnisnya. Gitu. Jadi dia nggak percaya diri ya? Bisa dikatakan kurang lebih seperti itu. Karena begini, otak yang sama yang digunakan untuk berkarir, berbisnis, menjalin relasi, mungkin mendidik anak, itu adalah otak yang sama yang kena virus fobia tadi kan. Betul nggak? Jadi otak yang kena virus yang sama ini, itu yang dipakai untuk yang lain-lain. So, kita bisa bayangin kepengaruh nggak spek yang lain? Ini pasti kepengaruh. Nah, dengan teknik ini, itu gimana caranya merubah kita dengan ngobrol atau apa yang dirubah dengan menggunakan teknik yang... Jadi sebenarnya semua perilaku itu didasari karena adanya emosi tertentu yang ingin dicapai atau yang ingin dihindari. Ya kan? Misal, orang bekerja keras untuk dapetin uang banyak, ya toh? Bisa jadi karena dua tadi, karena dia ingin menghindari sesuatu, mungkin dia ingin menghindari perasaan sakit yang dulu dapat waktu dia tuh nggak punya duit.
Sehingga sekarang dia, wah pokoknya gue nggak mau sakit kayak gitu dulu lagi gitu kan. Gue harus kerja keras nih untuk dapetin duit. Gitu. Ada motivasi dari diri ya. Jadi dia ingin menghindari perasaan atau emosi tertentu, gitu. Atau dia ingin mencapai emosi tertentu. Dia ingin supaya orang itu bisa menghargai dia. Dia ingin membuktikan dirinya supaya orang itu kagum, bangga sama dia, gitu kan. Makanya dia cari uang yang banyak. Gitu. Oke, Mas kalau kita lihat ke gambar ini caranya seperti itu ya? Dengan ngobrol ya? Ya, ngobrol, cerita, seperti kayak gitu ya. Oke. Mas, kalau ini kan orang yang diterapi tentunya harus punya eagerness untuk sembuh, harus percaya gitu. Nah ini hambatannya ketika Anda, let's say lagi membantu satu pasien, apa yang membuat itu kadang sering tidak berhasil? Ya, yang sering membuat itu perlu waktu lebih lama, gitu kan ya. Itu adalah ketika mereka nggak jelas dengan tujuan terapinya ini apa, gitu kan. Mungkin mereka cuman kepingin coba, temen gue sembuh, ini sembuh, coba deh, gitu kan. Siapa tahu, siapa tahu ini nih, gitu kan. Artinya kan dia sembuh, nggak pun juga gue nggak apa-apa, gitu kan ya. Artinya kan bukan seperti orang yang, saya benar-benar kepingin sembuh nih, gitu. Ini udah menyiksa banget, pokoknya gue mau sembuh nih. Ya, itu kejadian yang saya maksud itu kita pernah diterapi tadi digambarkan, jadi aku takut sama cabai. Jadi apa ya, cabai itu jijik atau apalah. Sesuatu ya. Saya pernah ketemu dengan Mas Aris juga, akhirnya diterapi lah. Tapi mungkin benar Mas, katanya ini benar nggak sih, bisa apa nggak? Jadi ada sedikit mungkin 20% saya yang ragu, masa sih bertahun-tahun saya takut akan si cabai itu bisa nggak disembuhin, tapi benar. Jadi pada saat itu berani megang cabai. Kalau kayak proses ini Mas, seperti yang Gati takut cabai, sebenarnya itu something silly ya, basically. Itu berapa lama waktunya untuk terapi untuk bisa sembuh gitu? Saya nggak bisa ngomong berapa lama. Itu benar-benar tergantung dari diri yang bersangkutan, tergantung dari ada juga faktor dari kemampuan saya menggali, bertanya, gitu ya. Tapi faktor paling penting adalah ketika klien itu dia open, dia mau, itu enak sekali gitu. Itu enak banget gitu. Karena saya bisa langsung nemuin, ternyata masalahnya di sini. Gitu. Semakin mudah klien itu bekerja sama dengan saya, maka semakin cepatlah saya menemukan akar masalahnya. Gitu. Nah Mas, ketika pasiennya sudah berhasil gitu ya, di terapi, sudah tidak takut akan satu objek atau satu hal gitu, ada kemungkinan akan kembali lagi fobia atau udah hilang gitu? Udah hilang ketika sudah sekali. Ada, kemungkinan itu tetap ada gitu kan ya. Apa yang bisa membuat itu terjadi kembali? Kalau ada penyebab yang lebih besar dampaknya dari yang kemarin gitu. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang jauh lebih gede lagi muatan emosinya gitu kan, dia bisa kembali gitu. Dan itu pernah terjadi memang. Pernah gitu. Bisa terjadi. Atau orang yang dia itu belajar lagi punya masalah. Kok bisa belajar lagi punya masalah gitu kan? Misalkan nih, ini yang sering terjadi. Orang yang kepingin berhenti ngerokok gitu kan ya. Di terapi sembuh udah. Gitu. Terus dia besoknya dia nyoba, masa sih gue secepat itu sembuhnya? Masa sih rokok nggak enak itu? Coba deh gitu. Bener ya nggak enak ya gitu kan, dia taruh. Terus besoknya dia heran lagi, nggak mungkin kan gue udah 19 tahun ngerokok, masa sih cuma 5 menit sembuh? Coba lagi deh gitu. Ya seminggu kemudian ngerokok lah. Mencari masalah itu ya. Nah, karena dia belajar lagi gitu untuk punya masalah. Baik. Banyak ya rasa-rasa ketakutan atau permasalahan orang. Actually it's all about on your mind ya. Bagaimana kita mengatur tadi ya. Sudah mau sembuh tapi tetap aja curiosity-nya yang negatif bisa balik lagi. Baik, Mas Aris, kita nanti lanjutkan lagi, kita break dulu, tetap bersama kami di Good Morning Indonesia. Ya, kembali bersama kami di Morning Talk dan masih bicara mengenai instant change teknik ini dan masih bersama Mas Aris. Mas, kalau bicara ini kan banyak sekali kan orang yang datang ke Mas ini, biasanya tuh apa sih case yang paling so far yang paling banyak ditangani? So far yang paling banyak yang berkaitan dengan masalah psikologis, gitu kan ya. Ada juga yang berkaitan dengan masalah psikosomatis. Tapi semua apa itu bedanya? Psikosomatis adalah penyakit fisik yang dirasakan di fisik, tapi itu karena pikiran. Taunya dari mana? Taunya kalau dokter udah ngomong, udah bapak atau ibu tenang, jangan banyak pikiran. Ini medical check up-nya normal semua. Kalau pikiran negatif. Kalau medical check up normal, terus dari mana? Kalau nggak dari pikiran gitu kan. Seperti misalkan sakit mah, ke dokter, Bu, Pak, jangan stres-stres ya. Gimana nggak stres dok, hidup gitu kan. Jawabannya itu. Artinya juga hidup ya. Terus? Tapi itu kan benar-benar masalah pikiran gitu kan. Ya. Atau seperti misalkan sakit misalkan sesek napasnya gitu kan, ya dikasih obat, dokternya udah ngomong udah ini dosisnya udah maksimal, udah nggak bisa lagi gitu.
Anda jaga pikiran aja, jangan stres katanya begitu. Kalau lu nggak stres, ini nggak akan muncul. Nah, itu karena pikiran. Gitu. Itu namanya istilahnya psikosomatis. Penyakit yang dirasakan di fisik, tapi penyebabnya karena pikiran sebetulnya. Gitu kan. Terus masalah-masalah psikologis. Kalau psikologis itu misalkan masalah-masalah dari anak-anak sampai dewasa itu banyak sekali. Yang kalau anak-anak mogok belajar, males sekolah. Itu juga bisa? Mogok sekolah. Karena dia trauma gurunya. Oh, gue nggak mau karena mungkin dibully temennya, karena gurunya jahat, gurunya ada kejadian yang dialamin dialamin. Kalau orang dewasa misalkan malas kerja, nggak bisa nyimpen duit, sering terlambat, atau baru selesai hubungannya Mas ya? Galau. Gati kan sering galau di mana? Juno enggak? Enggak. Jadi macam-macam ya Mas. Nah, kalau bicara penanganannya, apakah ini treatmentnya sama semua ketika tadi psikosomatis atau psikologis? Basically sama. Cuman ngobrol aja? Ngobrol, iya. Karena semua bermula dari emosi yang tidak terpenuhi, gitu kan? Atau emosi yang ingin dikejar tapi dia nggak tahu, gitu kan? Gitu. Jadi semua dilatar belakangi dari emosi-emosi sebetulnya. Emosi-emosi itulah yang mendorong munculnya sebuah perilaku. Nah, perilaku ini bisa macam-macam, bisa malas kerja, bisa takut terhadap gelap, takut ketinggian, takut gitu kan ya. Paranoid gitu ya. Fobia gitu kan terhadap hewan, terhadap serangga gitu kan. Atau mungkin sakit hati karena perlakuan orang tua dulu. Dendam, marah gitu kan. Mungkin dia pernah ditipu mungkin gitu ya. Ya kan semua berkaitan dengan pikiran kan sebetulnya. Mas, kalau yang tadi penanganan untuk apa? Candu rokok itu. Ya itu gimana terus, kan banyak nih permasalahannya. Berhenti merokok gitu. Betul, kecanduan rokok, kecanduan minuman mungkin, kecanduan nonton gitu kan ya. Dan terbukti berhenti. Iya betul. Ya, karena itu semua cuma masalah pikiran kan gitu. Ya, dan itu bisa ditreatment gitu. Ya, asalkan orangnya mau bisa ditreatment gitu. Mas, kalau Jakarta, kita bicara Jakarta, orang banyak banget yang stres ya setiap hari ya. Ritme kerja, macet segala macam. Ini kan sebenarnya stresnya tuh kan ada timbul kan. Nah, ini harus disembuhkan atau karena kan banyak orang kalau nggak ngerasa stres terus dipendam-pendam, akhirnya jadi problem, jadi kayak fenomena gunung es akhirnya meledak di ujungnya. Nah, ini kalau Anda lihat kan orang-orang di Jakarta punya banyak kesibukan yang stres ini. Apakah harus once a month atau sebulan sekali atau di-refresh dengan terapi ini? Betul. Jadi refreshment itu bisa dilakukan dengan banyak cara, gitu kan ya. Kalau masalah-masalah yang simple, mungkin kita bisa misalkan cuma sekedar nonton lah, mungkin kumpul dengan keluarga lah, mungkin kita ngelakuin hobi kita lah, gitu kan ya. Tapi ketika sesuatu itu sudah masuk ke dalam pikiran kita dan sering muncul, maka itu harus perlu terapi, gitu. Nah, asiknya kita menggunakan instant change technique, ICT ini, itu adalah bukan seperti hipnoterapi formal yang dimana orang itu harus tutup mata, relax begitu kan. Dan itu pun butuh operator gitu kan ya. Ada orang yang melakukannya gitu. Tapi kalau ICT enggak, kita bisa lakuin sendiri gitu. Dan kita bisa lakuin sambil nyetir, sambil telepon, sambil ngapain aja. Misalkan saya ngobrol sama Gati. Bisa telepon juga lewat telepon? Bisa gitu. Bahkan ketika kita, misalkan nih saya ngobrol sama Gati nih gini. Terus ada omongannya Gati yang nyinggung saya gitu kan. Jengkel nih gitu kan. Itu langsung sekejap bisa saya terapi sendiri saat ini juga. Gitu. Seperti apa misalnya, Mas? Ya saya tinggal ngomong aja, misalkan seperti saya merasa dilecehkan, misalkan begitu nih, ada omongan yang saya merasa nggak dihargai, gitu kan ya. Oke, saya tinggal ngomong, kemudian kita tinggal sebutin satu keyword gitu, istilahnya saya mengaktifkan antivirus saya. Nah, sebelumnya udah diinstal antivirus di sini. Ya seperti laptop kalau kena virus kan, saya install antivirus kan. Nah, setelah itu tinggal dijalanin antivirusnya. So, ketika kita seperti ini, misalkan saya lagi tersinggung, marah, jengkel begitu, atau tiba-tiba omongan Gati tiba-tiba mengingatkan saya terhadap sesuatu di masa lalu saya buat saya trauma, gitu ya. Ya kan, langsung gak enak gitu kan ya. Maka saat ini juga saya bisa terapi. Saya tinggal ngaktifin antivirus saya. Sambil ngobrol begini, saya dalam hati langsung terapi. Mas, ini tuh ICT ini pengembangan dari hipnoterapi? Ya, betul. Jadi instant change technique ICT ini adalah pengembangan dari ilmu hipnoterapi. Yang tadi itu karena saya malas tadi. Baik, Mas. Nah, kalau kita juga bicara mengenai ini kan banyak pasien, banyak orang yang kadang pengen dibantu tapi pride-nya gede. Let's say agak bosi, songong atau ngerasa udah deh, nggak percaya. Ini apakah akan berpengaruh dengan proses ini kan ketika banyak orang-orang yang ngerasa saya nggak sakit kok, saya nggak, I'm okay gitu. Padahal
lagi padahal orang di sekitarnya ngerasa bermasalah gitu. Orang seperti ini ketika di terapi apakah akan susah atau ya pasti. Oke, pasti butuh waktu. Ya pasti butuh waktu gitu kan ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya paling kita cuma bisa inspirasi dia supaya dia itu sadar bahwa oh oke saya mau sembuh gitu. Oke. Jadi istilahnya kita nunggu dia sampai oke deh, saya tahu saya bermasalah, tolong deh saya apapun juga lakuin pada saya mau sembuh. Nah, kalau dia udah begitu baru. Kalau enggak ya udah, dia merasa oke udah biarin aja. Oke, baik Mas, satu mungkin pertanyaan terakhir. Ini yang boleh diterapi dari umur berapa? Berapapun. Anak-anak bisa. Anak-anak bisa. Jadi sampai berapapun ya. Iya. Oke. Segala macam, mau itu penyakit yang dialamin sama fisik kita ataupun masalah. Kalau penyakit fisik saya harus cek dulu. Ini murni karena fisik, medical gitu kan ya, atau karena dilatar belakangi. Oh, emosi tadi. Emosi, ya dong. Beautiful. Pasti. Baik Mas, ini informasi berguna sekali, luar biasa. Bagaimana tadi it's all about your mind. Bagaimana kita. Jangan pesimis ya kalau misalnya punya apa yang dirasa sama diri kita, padahal bisa dirubah. Tinggal hubungin Mas aja ya kalau ada apa-apa ya. 5 menit. Very good instant change teknik dan sudah merubah Gati dari yang tidak suka cabai akhirnya jadi cabai-cabean. Ya, akhirnya main cabai-cabean kan? Ya, main cabai-cabean. Benar. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Saya Hendra Putra. Tentunya kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Dan kita cukupkan Good Morning Indonesia. Semangat untuk weekend ini. Have a good time dan semoga semuanya sehat. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Mas. Thank you.